Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh rekan-rekan sehobi di seluruh penjuru tanah air ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang laras lokal ya, laras DR Slug. Jadi seperti inilah dalamannya laras DR Slug ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan memberikan sedikit gambaran tentang proses pembubutan laras ya. Jadi seperti apa prosesnya, langsung saja kita masuk ke segmen pembubutan. Oke teman-teman, untuk langkah awal kita pastikan untuk senter OD dan ID laras terlebih dahulu ya. Kita cek kelurusannya antara diameter luar dan diameter dalam. Oke, setelah dipastikan lurus, kita lanjut untuk proses pembuatan rumah magasin ya, dengan pembubutan rata. Kita bubut menjadi diameter 10,95 ya teman-teman, dengan panjang 1,5 mm. Oke, kita bubut. Kita lakukan perlahan ya teman-teman, agar benda kerjanya nanti tidak getar dan hasilnya benar-benar simetris ya. Ini untuk demit Anu 88 ya guys, OD 14 mm. Oke, kita haluskan menggunakan amplas ya, agar hasilnya bisa rata dan halus ya teman-teman. Kita coba menggunakan magasin ya, bagus, masuknya enak dan dia tidak goyang ya. Itu ukuran standar ya teman-teman, magasin yang cukup bagus ya, untuk meminimalisir mimis belok ya saat dipasang magasin. Oke, sekarang kita membuat loading news ya teman-teman. Kita gunakan dengan mata bor ukuran 4,9 yang kita runcingkan ujungnya ya, jadi nanti agar masuknya mimis bisa landai. Di sini kita tidak menggunakan mata bor reamer ya, karena prosesnya akan sangat lama. Jadi kita menggunakan mata bor yang diasah tirus. Yang penting asahannya itu tajam ya guys. Sudut pemakanan dan sudut bebasnya itu berfungsi dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Oke, setelah kita bor, sekarang kita masuk proses pembuatan o-ring dalam laras ya guys. Nah, menggunakan pahat inner groove. Ini pahatnya saya membuat sendiri guys, dari bahan HSS square bit atau HSS kotak yang saya asah sedemikian rupa. Oke, kita kalibrasi dulu, karena ini bagian yang sangat rawan ya, jadi pemakanannya pun juga harus sedikit demi sedikit. Intinya harus sabar dan telaten ya guys. Kalau kita main cepat atau kita main kasar, bisa dipastikan langsung putus ya itu guys pahatnya. Oke, kita lakukan pemakanan sebanyak 0,2 mm ya teman-teman, setiap pemakanan. Lalu kita geser maju mundur
ulur sekitar 2 sampai 2,5 mm ya, menyesuaikan o-ring yang dipakai. Kebetulan di sini saya menggunakan o-ring dengan kode 008 ya teman-teman, bukan o-ring P5, karena kode 008 itu untuk as 4,5 dia tidak longgar ya. Kalau untuk P5 itu longgar ya teman-teman. Jadi kita gunakan yang sepres mungkin dengan diameter tusuk minus. Oke, perlahan-lahan sambil kita keluarkan gramnya agar tidak mengganggu proses pemakanan. Kita lanjut. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Juga sering-sering komen ya. Untuk teman-teman yang sehobi mau request tentang tutorial apa, bila saya bisa pasti saya akan share di sini ya. Kita sharing-sharing aja, berbagi ilmu pengetahuan ya teman-teman. Oke, kita keluarkan lagi bahannya, kita bersihkan. Sisa-sisa gram hasil pemakanan. Lalu kita lanjutkan lagi. Semakin dalam pemakanan harus semakin hati-hati ya guys, karena kalau kita menggeser eretannya terlalu terburu-buru, bisa dipastikan nanti dia akan langsung putus ya pahatnya, karena membentur dinding secara mendadak. Jadi harus ekstra hati-hati, sabar dan telaten ya guys. Ini untuk part satunya ya guys, proses machining laras DR slug. Nanti akan kita lanjutkan di part 2 nya untuk review tes akurasinya ya, di jarak 69 meter menggunakan mimis slug NSA 12,5 grain dan X slug 12 grain lokal ya guys. Jadi kita review bareng-bareng buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih performanya DR slug lokal barrel ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan apabila nanti saya unggah video part 2 nya ya. Oke guys, selesai pembuatannya, kita chamfer ya permukaannya biar rata dan halus. Oke, setelah itu kita masuk ke proses pembuatan lubang transfer ya guys. Kita pastikan dia benar-benar di tengah diameter laras tersebut ya, jangan sampai miring ke kiri atau kanan, nanti kurang maksimal laju anginnya.
bisa dilihat ya prosesnya, pengeborannya itu sangat perlahan. Nah, sudah tembus. Kita lihat apakah dia benar-benar lurus mata bornya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dia benar-benar di titik tengah diameter laras tersebut. Setelah kita bor tadi menggunakan mata bor 3,4, sekarang kita bor 7 mili ya. Bornya harus perlahan-lahan dulu untuk membuat jalur ya. Ditekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, demikian rupa sampai dia sudah membentuk seukuran mata bornya, yaitu 7 mm. Baru kita bisa mulai ditekan pengeborannya. Mata bor 7 mm ya. Nanti kita menggunakan por teflon. Oke, setelah pengeboran kita rapikan lagi ya menggunakan mata bor tuner seperti biasa agar laju anginnya lebih maksimal ya guys, karena dia mengerucut. Oke, setelah jadi kita haluskan dulu permukaannya yang setelah proses pengeboran tadi sampai rata ya permukaannya. Setelah itu kita lilitkan solasi kertas ya guys. Saya biasa melilitnya 2 kali, lalu kita pasang teflon, lalu kita haluskan menggunakan amplas ya pada mesin gerinda duduk biar lebih cepat prosesnya. Nah, setelah kita amplas, kita rasa rata, kita kelupas yang satu putaran, jadi sisa satu putaran atau satu lilitan solasi kertas ya. Lalu kita haluskan lagi sampai teflonnya dirasa rata dengan lilitan solasi kertas ya guys. Jadi kira-kira ukurannya seperti itu agar teflonnya itu benar-benar rapat dan masuknya ke chamber itu tidak begitu susah ya guys. Karena kalau terlalu tebal dia susah masuk. Namun kalau dia rata dengan permukaan laras, dia mudah bocor ya guys. Nah, bisa dilihat kalau diraba itu kerasa guys, lebih tinggi sisi teflonnya sedikit, entah sepersekian mili lah, sangat sedikit, tapi yang jelas nanti akan rapat hasilnya. Nah, ini guys proses pembuatan loadingnya tadi. Setelah selesai seperti ini ya. Ini loading seluk ya. Ini untuk demit anu, karena demit anu tusuk mimisnya sangat panjang, jadi ya kita sedikit masukkan lagi ke dalam. Oke, seperti itu penampakannya. Nah, dan ini hasil tes sodokannya ya guys, dengan mimis seluk NSA. Nanti kita review akurasinya di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.